warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Sayuti, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250411131044. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDET Negeri Banjarmasin kelas 6B dengan materi mengamalkan puasa sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soleh-soleh semua, apa kabarnya pada pagi hari ini? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kepada sahabat serta kerabat dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau. Baik, sore-sore semua, nanti ketika Ustaz menerangkan materinya, semua pandangannya ke depan, Pak. Nah, ya pandangannya ke depan aja dulu. Dan nanti harap dijaga ketenangannya dan adab-adab ketika belajar. Baik, selanjutnya hari ini Ustadz akan menyampaikan materi atau pembelajaran cara atau tentang mengamalkan puasa sunnah. Sebelumnya sudah dipelajari tentang puasa wajib. Puasa apa yang wajib? Puasa Ramadan. Ya. Sekarang kita belajar memahami tentang puasa sunnah serta nanti macam-macam puasa sunnah dan cara mengamalkannya. Gitu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira puasa sunnah yang kalian ketahui ada berapa? Boleh angkat tangan yang kalian ingat. Enggak Bapak, seberapapun. Ya. Si Rabbani, puasa sunnah yang diketahui ada berapa? Yang ulun ingat ada 2. 1, Senin, 2. Kamis. Puasa Senin Kamis. Ada lagi yang lain mau menambahkan?
Puasa Nabi Daud, betul, itu puasa sunnah juga. Puasa Nabi Daud hari ini puasa, besok berbuka. Puasa Asyura, betul, itu juga puasa sunnah. Nah, untuk saat ini, kira-kira puasa apa yang sudah kalian amalkan? Puasa apa yang sudah kita amalkan saat ini? Puasa Senin Kamis. Kenapa pentingnya kita mempelajari ini? Karena gini, kadang-kadang kan kita mengerjakan kewajiban puasa Ramadan, ada yang kurang, ada yang nggak maksimal. Dengan mengamalkan puasa sunnah ini, maka kewajiban-kewajiban kita yang seharusnya sempurna itu insya Allah bisa ditutupi dengan puasa sunnah. Kira-kira siap untuk menyimak? Siap. Baik. Apa itu puasa sunnah? Coba satu orang membacakan. Mas Jadi, apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan diri. Baik. Pada dasarnya puasa sunnah dengan puasa wajib itu sama, tata caranya tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuman pada niat. Puasa berasal dari kata saum atau siam, itu bahasa Arab. Saum, siam, yang artinya menahan diri. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun dalam istilah, arti sesungguhnya puasa itu yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa itu merupakan rukun Islam. Nah, rukun Islam. Ada itu bagaikan jempol. Kedua, sholat. Sholat itu bagaikan telunjuk. Ketiga, puasa. Puasa itu bagaikan jari tengah. Keempat, zakat bagi yang punya harta lebih, bagaikan jari manis. Kelima, naik haji bagi yang mampu, bagaikan jari kelingking. Jadi ketika seseorang awak mampu mengerjakan 5 rukun Islam ini dengan sempurna, 5-5-nya bisa, maka kokohlah pegangan agamanya. Ketika dia tidak bisa haji, kan udah mampu, masih bisa megang, masih bisa. Belum bisa berzakat karena tidak ada lebihan harta, masih bisa dipegang. Tidak berpuasa karena sakit atau ada penyakit yang parah, masih bisa. Nah, tapi untuk sholat dan 2 kalimat syahadat itu tidak bisa ditinggalkan. Dua ini harus dikerjakan dengan maksimal. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dan 2 kalimat syahadat. Bila tidak sholat, maka runtuhlah agamanya. Begitu. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ganjaran. Pekerjaan yang sunnah itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat ganjaran pahala. Hukum puasa. Nah, pertama ada wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya puasa Ramadan. Selain Ramadan, kira-kira puasa yang wajib apa lagi? Kedua, ada namanya puasa sunnah. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada puasa makruh, puasa hari Jumat saja.
tidak didampingi dengan hari Kamis, dan tidak didampingi dengan hari Sabtu. Nah, maka puasanya itu makruh. Juga puasanya haram, seperti puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Macam-macam puasa sunnah. Ini pembahasan kita pada hari ini. Puasa Senin Kamis. Ya, di antaranya puasa Senin dan Kamis. Dalam hadis Nabi, kata Nabi, ketika hari Senin dan Kamis itu para malaikat pencatat amal mingguan itu turun ke dunia, lalu mencatat amal dalam sepekan dan melaporkan kepada Allah. Dan kata Nabi, aku senang ketika amal ibadahmu dilaporkan oleh malaikat, aku sedang berpuasa. Dua, sebelum belakang Devi, apa nomor 2, puasa apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, terus setelah Selesai Ramadan pada bulan Syawal. yang kedua ada namanya puasa di bulan Syawal. Selanjutnya, iya, puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Asyura ikutnya 10. Makanya dinamai Asyura karena pelaksanaannya di tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Arafah, selanjutnya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa di bulan Sya'ban. Puasa Nabi Daud. Apa itu puasa Nabi Daud? Sehari berpuasa, sehari berbuka. Adapun syarat puasa sunnah, nah, ini sama saja lah dengan puasa wajib. Dengan puasa wajib, umayyi suci pada hari yang dibolehkan, maupun puasa niat pada malam hari sebelumnya, lalu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai dari fajar hingga tenggelam matahari. Hikmahnya menyempurnakan kewajiban, menyempurnakan beberapa ibadah wajib. Bila berpuasa itu sudah tadi meningkatkan ketakwaan, menjaga kesehatan dan kebugaran, menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, ketika kita berpuasa kita merasa lapar, maka disitulah kita merasakan bagaimana orang miskin yang mereka itu merasa lapar setiap hari karena tidak mampu beli makan. Mengikut sunnah Rasul. Nah, puasa sunnah ini memang sunnah dari Rasul dan sebagai wujud rasa syukur karena diberikan Allah kita sehat, mampu, dan lain-lain banyak nikmatnya kita yang perlu kita syukuri. Kesimpulannya, puasa sunnah adalah ibadah anjuran yang penuh pahala atau sejenisnya. Jenisnya beragam dan ketentuannya itu sama dengan puasa wajib. Hikmahnya diantaranya takwa, pahala, sehat, dan peduli, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, coba setelah mempelajari tadi, coba Ustaz mau mengetahui sebagaimana pemahaman kalian terkait puasa sunnah. Ini mengerjakannya berkelompok, boleh diskusi. Kalau sudah tulis nama, boleh kerjakan mulai sekarang. Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Sambil mengerjakan Keutamaan puasa Senin dan Kamis. Ayo rasa apa? Semua ada. Ini pesanan es krimnya. Ini perwakilan kelompok akan maju mempresentasikan apa jawabannya.
silakan maju mempresentasikan jawaban yang mereka jawab. Yang lain perhatikan, dan bila ada yang sepakat boleh nanti di angkat tangannya. Bila enggak, saya tidak sepakat dengan jawaban kelompok jadi. Oke, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan dari kelompok jadi ingin mempresentasikan hasil jawaban SOPD Pendidikan Agama Islam. Atau apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Puasa yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok jadi. Ada yang mau ditanyakan kelompok jadi, atau ada yang keliru tadi jawaban dari kelompok jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan 2 hari 3 tanggal 4 bulan 4. Apa saja syarat puasa sunnah? Terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada kelompok Mas Rofdani. Ya, jadi suaranya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasi hasil jawaban. Baik, soleh-soleh semua. Alhamdulillah dan terima kasih telah menjawab dan mempresentasikan jawaban-jawaban kalian dengan benar. Nah, tugas kalian selanjutnya dan tugas kita semua juga, apa hikmah dari belajar ini tadi? Tugas selanjutnya kita apa? Ada yang bisa menjawab? Betul, yaitu PR kita ke depannya yaitu melaksanakan atau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas kita selanjutnya setelah kita belajar pada hari ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Pelajaran pada hari ini menarik atau enggak? Menarik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada salah, Ustaz minta maaf. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.